Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Saya sih mau kecil. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, selamat malam Mas Kiam. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Ya walaupun lagi banyak pikiran sih. Oke, terima kasih karena sudah memberanikan diri untuk datang ke sini untuk menceritakan masalahmu. Oke, sebelumnya kita mulai sesi konseling ini, saya akan memberikan masukan sedikit. Bahasanya di sini silakan Anda bercerita sebebas mungkin, sedetail mungkin. Saya tidak akan menceritakan masalahmu kepada siapapun tanpa atas seizinmu. Jadi silakan bercerita senyaman mungkin. Baik Kak. Oke, sekarang kita masuk ke sesi konseling. Apakah kamu sudah siap? Oke, saya siap. Oke, baik. Apa yang membuatmu ingin datang berkonsultasi pada malam ini? Saya merasa hidup saya itu mulai berantakan Kak. Bisa diceritakan maksud dari berantakan itu yang seperti apa? Kurang lebih saya sudah hampir 2 tahun makan narkoba. Oke, terima kasih sudah berani mengatakan hal itu. Saya tahu tidak mudah untuk mengatakannya. Ya sebenarnya saya juga malu Kak. Saya bisa merasakan itu bahwa kamu sudah menanggung rasa malu yang cukup besar. Iya, setiap harinya tuh saya merasa bersalah. Apa yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk bercerita hari ini? Saya takut nantinya kalau saya terus-menerus begini, hidup saya nantinya akan hancur. Lalu, jadi kamu mulai menyadari bahwa kebiasaan menggunakan narkoba sudah memberikan dampak yang negatif serius terhadap hidupmu. Ya, Kalau boleh tahu, kapan pertama kali kamu mencoba narkoba? kalau nggak salah itu waktu pertama kali masuk SMA. Apa yang terjadi saat itu? Saya kan lagi stres karena nilai semester itu jelek-jelek. Terus ada temen yang ngajakin nongkrong. Lalu, Mereka bilang kalau pakai sabu sebentar bisa bikin pikiran itu lebih ringan. saat itu apakah kamu langsung menerima ajakan mereka? Awalnya enggak sih Kak, saya itu mencoba menolak. Apa yang membuatmu akhirnya mau mencoba? Karena mereka terus membujuk, mereka bilang sekali saja tidak akan membuat ketagihan. Jadi awalnya karena adanya tekanan dari lingkungan pertemanan ya? Ya betul. Apa yang kamu rasakan saat pertama kali menggunakan narkoba tersebut? Awalnya tuh rasanya senang, pikiran jadi lebih ringan. Dan setelah efeknya hilang, Saya tuh merasa takut. rasa takut ya. Eh, Takut seperti apa sih? Ya contohnya takut ketahuan orang tua, takut dosa, ya, sama takut ketagihan. Jadi setelah rasa senang itu hilang, muncul rasa takut, bersalah dan penyesalan. Iya. Sekarang seberapa sering kamu menggunakannya? Kalau dulu itu hampir tiap minggu kan. Cuma mulai sekarang ya sudah mulai berkurang. Ya kadang-kadang. Apa yang biasanya memicu keinginan memakai lagi? Semisal kalau lagi stres atau kumpul sama teman-teman nongkrong. Jadi stres dan lingkungan pertemanan menjadi pemicu utama. Ya betul sekali. Menurutmu, apa dampak yang paling terasa sejak menggunakan narkoba tersebut? Dampaknya itu mulai dari nilai semester turun. Selain itu, Uang habis terus kadang.
lagi? Saya jadi sering berontak sama orang tua. Lalu bagaimana perasaanmu ketika harus berbohong kepada mereka? Ya saya setuju sih Kak, saya sebenarnya itu sayang sama mereka. Saya bisa melihat bahwa hubungan dengan orang tua sangat berarti bagimu. Karena itu kebohongan yang kamu lakukan membantu semakin terbebani. Ya, Lalu siapa yang paling dekat denganmu saat ini? yang paling dekat dengan saat ini tuh ibu. Mengapa itu? Menurut saya beliau itu sangat perhatian sama saya. Apakah ibu mengetahui masalah yang sedang kamu alami? Kalau saat ini belum sih Kak. Apa yang membuatmu belum berani bercerita? Saya takut kalau beliau tahu nantinya beliau akan kecewa. Kamu tampaknya sangat mencintai ibumu, sehingga tidak ingin membuat beliau sedih. Ya, betul sekali. Kalau kamu terus menggunakan narkoba, menurutmu bagaimana 5 tahun ke depan? Ya mungkin saya akan dikeluarkan dari sekolahan, jauhi keluarga, atau bahkan mungkin saya bisa masuk penjara. Berarti kamu sudah menyadari resiko yang mungkin terjadi apabila kebiasaan ini terus terjadi kepadamu. Ya, betul sekali. Sebaliknya, kalau kamu berhasil berhenti, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Saya ingin lulus sekolah dengan nilai prestasi yang bagus, membanggakan orang tua, dan juga hidup lebih normal lagi seperti biasanya. Saat kamu mengatakan ingin membanggakan kepada kedua orang tua, saya melihat matamu berkaca-kaca. Sepertinya itu adalah harapan yang sangat penting bagimu. Iya Kak, saya juga capek sekali kalau hidup gini terus. Tidak apa-apa. Kalau kamu ingin menangis, saya hargai keberanianmu untuk mengungkapkan perasaanmu. Iya, terima kasih Kak. Selanjutnya, terima kasih Ngam. Saya melihat kamu benar-benar ingin berubah. Menurutmu, apa yang selama ini membuatmu sulit berhenti menggunakan narkoba? Yang paling susah itu menurut saya itu lingkungan teman. Kalau mereka ngajak kumpul, saya itu jadi pikiran buat melakukannya lagi. Jadi salah satu tantangan terbesar yang kamu hadapi adalah pengaruh dari lingkungan pertemananmu. Iya, betul. Oke. Ketika teman-teman mengajakmu menggunakan, saya mendengar bahwa setiap sekali menggunakan narkoba, rasa senang itu hanya sementara. Sedangkan penyesalan yang kamu rasakan jauh lebih besar. Iya, betul Kak. Menurutmu, kalau keadaan ini terus berlanjut, apa dampak bagi masa depanmu? Mungkin saya bisa putus sekolah, dan kebiasaan orang tua, bahkan mungkin berurusan dengan hukum ya mungkin. Jadi sebenarnya kamu sudah memahami bahwa konsekuensinya cukup berat. Iya, betul. Namun di sisi lain, kamu mengatakan ingin lulus sekolah dan membanggakan orang tua. Menurutmu, apakah kebiasaan menggunakan narkoba sejalan dengan tujuanmu ini? Tidak lah, justru malah bertolak belakang. Saya senang kamu bisa melihat hal itu sendiri. Keadaan tersebut merupakan langkah awal untuk berubah. Iya, saya memang ingin berubah. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya kamu pernah mencoba berhenti? Sebetulnya sih, iya saya pernah. Lalu bagaimana hasilnya? Bertahan sekitar kurang lebih 2 minggu, tapi akhirnya ya kambuh lagi karena diajak teman. Jadi sebenarnya kamu pernah berhasil berhenti selama 2 minggu. Artinya kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri
Hanya saja kamu membutuhkan strategi yang lebih kuat ketika menghadapi tekanan dari teman-temanmu itu. Iya juga ya Kak ya. Lalu menurutmu, apa yang bisa dilakukan agar tidak mudah tergoda lagi? Mungkin saya harus mengurangi nongkrong sama teman-teman. Selain mengurangi pertemuan, ada cara lain? Saya bisa menghapus nomor mereka dan fokus ke kegiatan yang positif. Itu ide yang sangat baik. Apa ada kegiatan positif yang kamu sukai? Seperti olahraga atau apa gitu? Dari segi olahraga itu saya suka main futsal. Bagaimana kalau waktu luang yang bisa digunakan untuk berkumpul dengan mereka diganti latihan futsal atau kegiatan organisasi? Sepertinya bisa. Selain itu, siapa yang paling bisa mendukungmu ketika kamu sedang ingin menggunakan narkoba? Yang ingin berhenti untuk menggunakan narkoba lagi? Ya itu faktor utamanya ya dari ibu salah satunya. Lalu menurutmu, apakah suatu saat kamu bersedia jujur kepada ibu mengenai kondisi yang sedang kamu alami? Saya sebenarnya takut juga, tapi tidak salahnya untuk saya mencobanya. Apa yang membuat ingin mencobanya? Karena saya percaya ibu dan menurut saya ibu itu akan membantu saya. Oke, saya menangkap bahwa kamu memiliki harapan untuk mendapatkan dukungan dari ibu. Dukungan keluarga seringkali menjadi kekuatan besar dalam proses pemulihan. Ya, semoga begitu juga. Selain dukungan keluarga, menurutmu apakah kamu bersedia mendapatkan bantuan dari tenaga profesional yang memang menangani masalah penyalahgunaan narkoba? Mungkin maksudnya seperti rehabilitasi. Bisa berupa konselor adiksi, psikologi, dokter atau lain rehabilitasi apabila memang dibutuhkan. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi membantu proses pemulihan agar peluang berhentimu lebih besar. Kalau memang benar itu bisa membantu, saya bersedia. Saya menghargai keputusanmu. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki komitmen untuk berubah. Oke, sekarang mari kita berlangkah yang realistis menurutmu. Apa yang kamu lakukan mulai hari ini? Tapi sebelumnya, kamu boleh minum terlebih dahulu. Saya kasih waktu agar kamu bisa lebih rileks lagi. Oke, siap. Silakan minum. Sudah bisa dilanjutkan? Oke, siap. Nah, jadi tadi menurutmu apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini? Mungkin dari langkah awal ya. Iya. Saya akan mungkin menghapus kontak teman-teman yang sering ngajak saya menggunakan narkoba. Baik, selain itu ada yang lain? Saya akan lebih sering ikut pertandingan futsal, mungkin latihan-latihan. Bagus, apakah ada yang lainnya? Saya akan lebih rajin sholat dan ngaji supaya hati saya itu lebih tenang. Bagaimana dengan rencana untuk berbicara kepada ibumu? Mungkin saya akan menceritakannya minggu-minggu ini. Sangat baik. Saya juga menyarankan agar setelah berbicara dengan ibumu, kamu bersama keluarga mencari bantuan profesional agar proses pemulihan lebih terarah. Oke, siap, baik Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, saya ingin merangkum pembicaraan kita. Hari ini, kamu menceritakan bahwa awal penggunaan narkoba terjadi karena tekanan dari teman dan stres sekolah atau belajar. Setelah menggunakannya, kamu merasakan penyesalan, rasa bersalah, serta dampak terhadap kuliah, serta dampak terhadap sekolah, belajar, keuangan, dan hubungan dengan keluarga.
Kita juga menemukan bahwa sebenarnya kamu memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Kamu bahkan pernah berhasil berhenti selama 2 minggu, sehingga itu menjadi bukti bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bangkit lagi. Ya, sekarang saya sudah lebih yakin. Langkah yang akan kamu lakukan adalah menghindari lingkungan yang berisiko tinggi, menghapus kontak teman yang mengajak menggunakan narkoba atau hal-hal yang negatif lainnya, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti futsal yang seperti kamu ceritakan tadi, meningkatkan ibadah, berbicara dengan ibu, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Apakah rangkuman ini sudah sesuai? Iya, sangat-sangat sesuai. Dari skala 1-10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana tersebut? Mungkin 8. Mengapa kamu memilih angka 8? Karena saya ingin benar-benar berubah. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya akan mencobanya. Saya sangat menghargai niat dan keberanian perubahan. Memang tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kamu lakukan adalah kemajuan. Jika suatu saat kamu mengalami kesulitan atau merasa ingin kembali menggunakan narkoba, jangan menghadapi semuanya sendirian. Coba carilah dukungan dari keluarga atau tenaga profesional. Oke, terima kasih banyak. Setelah bercerita, saya merasa lumayan lega dan juga punya harapan. Saya juga berterima kasih karena kamu sudah jujur dan terbuka selama sesi ini. Semoga rencana yang sudah kamu susun bisa dijalankan dengan baik. Kita bisa bertemu kembali untuk melihat perkembanganmu. Tetap semangat dan jaga dirimu. Insya Allah. Terima kasih waktunya yang banyak. Sama-sama. Semoga Allah memudahkan setiap langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.